Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 2B program studi D4 Gizi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Adapun materi pembahasan kali ini mengenai definisi tumbuh kembang anak, faktor genetik, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Definisi tumbuh kembang anak. Apa sih itu tumbuh kembang anak? Tumbuh kembang anak mencakup dua definisi, yakni pertumbuhan dan perkembangan. Untuk pertumbuhan sendiri atau bisa disebut dengan growth, merupakan suatu peningkatan jumlah dan ukuran yang bersifat kualitatif, yang artinya dapat diukur dengan satuan panjang dan juga berat. Pertumbuhan digunakan untuk menjelaskan perubahan pada hal-hal yang fisik atau bisa dilihat. Sedangkan perkembangan merupakan bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang berkembang. Untuk melihat pertumbuhan, itu bisa dilihat dari bertambahnya berat badan, tinggi badan, pertumbuhan panjang rambut, dan lingkar kepala. Untuk perkembangan sendiri bisa dilihat dari kemampuan berpikir seseorang, kemampuan memahami, kemampuan bersosialisasi, dan juga memiliki rasa empati. Faktor genetik. Faktor genetik merupakan modal dasar dan mempunyai peran utama dalam mencapai akhir proses tumbuh kembang anak. Genetik juga bisa diartikan sebagai faktor yang diwarisi oleh anak terhadap orang tuanya, yang bakal menjadi ciri khasnya, maupun karakteristik seorang yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya atau segala potensi baik, potensi fisik maupun psikis yang dimiliki individu, termasuk faktor genetik diantaranya jenis kelamin, ras atau suku bangsa, dan faktor bawaan yang sifatnya patologi atau penyakit tertentu. Faktor keluarga. Keberhasilan tumbuh kembang anak juga dipengaruhi oleh faktor keluarga. Peran keluarga, utamanya orang tua, sangat penting dalam membentuk lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dan pengertian. Selain itu, ada beberapa faktor keluarga dan adat istiadat yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Orang tua bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang aman, memantau aktivitas anak, membantu mengembangkan emosi sosial dan kognitif, serta menyediakan arahan dan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan atau pendapatan orang tua. Pendapatan orang tua yang memadai akan menunjang tumbuh kembang anak karena orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak, baik yang primer maupun yang sekunder. Selanjutnya, pendidikan orang tua. Dengan pendidikan yang baik, maka orang tua dapat menerima segala informasi dari luar, terutama tentang cara pengasuhan anak yang baik, serta bagaimana menjaga kesehatan anaknya, pendidikannya, dan sebagainya. Selanjutnya, kepribadian orang tua. Kepribadian ayah dan ibu yang terbuka tentu pengaruhnya berbeda terhadap tumbuh kembang anak bila dibandingkan dengan mereka yang kepribadiannya tertutup. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan terdiri dari 3. Lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan psikososial. Untuk lingkungan fisik sendiri, yaitu ada 2. Yang pertama, kebersihan rumah, dan yang kedua, cuaca dan keadaan rumah. Yang pertama, kebersihan rumah, yaitu adalah sanitasi suatu lingkungan yang mempunyai peran yang cukup dominan dalam penyediaan lingkungan yang mendukung kesehatan pada anak dan tumbuh kembangnya. Contohnya, jika sanitasi lingkungan buruk, anak akan lebih mudah terserang penyakit, seperti penyakit diare, cacingan, demam berdarah, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu cuaca dan keadaan rumah. Cuaca atau keadaan musim yang sesuai geografis di suatu daerah juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Sementara itu, keadaan rumah yang layak juga perlu diperhatikan. Rumah yang dihuni dipastikan aman konstruksinya dan tidak membahayakan penghuninya serta tidak sesak. Yang kedua yaitu adalah lingkungan biologis. Lingkungan biologis terdiri dari 4. Yang pertama, jenis kelamin, penyakit kronis, nutrisi, dan metabolisme. Salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak adalah jenis kelamin. Secara fisik, tentunya anak laki-laki akan lebih cepat tinggi dan tumbuh ke atas. Meskipun demikian, anak perempuan juga bisa menyeimbangkannya dengan konsumsi makanan bergizi dan susu tinggi kalsium. Nutrisi sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak.
Kebutuhan nutrisi anak dan orang dewasa berbeda, di mana nutrisi juga dibutuhkan untuk proses pertumbuhan anak. Nutrisi anak dipengaruhi oleh ketahanan makanan keluarga. Anak dengan penyakit kronis atau penyakit menahun biasanya akan terganggu proses tumbuh kembang dan pendidikannya. Sedangkan itu, kelainan metabolisme secara bawaan pada anak sebagian besar disebabkan adanya mutasi gen yang mengubah struktur atau komponen dalam sel-sel tubuh. Kondisi kelainan bawaan ini bisa berakibat pada masalah serius seperti terjadinya masalah syaraf dan kerusakan otak, serta bisa menghambat tumbuh kembang anak apabila tidak ditangani sejak dini. Lingkungan psikososial. Lingkungan psikososial terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada stimulasi, yang kedua motivasi belajar, yang ketiga ada teman, dan yang keempat adalah stres. Yang pertama adalah stimulasi. Dengan stimulasi, anak akan lebih terarah dan teratur, serta lebih cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang atau tidak mendapat stimulasi sama sekali. Yang kedua yaitu adalah motivasi belajar. Semakin tinggi motivasi yang dimiliki anak, akan mendorong anak belajar lebih giat lagi, dan frekuensi belajarnya menjadi semakin meningkat. Motivasi belajar dapat diberikan melalui lingkungan kondusif untuk belajar. Teman. Pengaruh baik yang diberikan oleh teman sebaya adalah menyangkut perkembangan sosial dan emosional anak. Hubungan sosial anak sangat dipengaruhi oleh peranan dari teman sebayanya. Stres pada anak juga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Misalnya, anak akan menjadi rendah diri, lebih emosional, sulit fokus, dan konsentrasi.